Hai YouTube, welcome back to my channel Teman Buku. Jangan pernah tertipu sama nama channelnya, karena kita nggak akan melulu bahas soal buku di sini. Di video kali ini, aku mau ngegibahin soal postingan Tirto ID yang lagi ramai diperbincangkan beberapa minggu yang lalu di Instagram. Postingannya ini menyebutkan kalau Kindle sebagai ebook reader yang punya user paling banyak dibandingkan ebook reader lainnya itu loh, katanya gagal. Masa sih? Bagi pecinta buku, ebook reader itu jadi gadget nomor 2 yang akan dibawa kemana-mana setelah handphone. Jadi bagi mereka nih yang hobi baca dan punya duit yang menyentuh hampir ke unlimited, pasti punya yang namanya ebook reader ini. Buat kamu nih yang belum tahu Kindle, gampangnya sih tinggal search aja Google ya, karena Kindle ini punya banyak varian dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Atau apa aku harus bikin video khusus soal Kindle ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi pada kepanjangan kita langsung ke inti pembahasannya aja ya, yaitu ke postingan Instagram Tirto ID tentang kegagalan Kindle. Menurut postingan Tirto ID ini ada beberapa kegagalan Kindle. Yang pertama, Kindle tidak menjual buku digital dengan harga murah. Kalau dipikir-pikir, memang buku-buku dari penulis terkenal yang ada di Amazon Kindle ini punya harga rata-rata di atas $10. Bahkan aku aja pernah beli yang judulnya Mexican Gothic, itu harganya sekitar $17. Tapi sebenarnya ebook Kindle itu nggak semuanya mahal. Kalian tuh tinggal cari di deals atau mungkin bisa subscribe di Kindle Unlimited, dan buku-bukunya juga banyak yang bagus di Kindle Unlimited. Kindle Unlimited tuh sebulan cuman sekitar $9,99. Kalau dirupiahin sih sekitar 135 ribuan ya. Dan bisa baca sepuasnya. Atau mungkin bisa cari yang free ebook. Gampangnya sih tinggal di filter aja atau mungkin cari di kolom search-nya Amazon free Kindle ebook. Yang kedua, mengubah makna pembaca. Kindle tidak menyediakan fungsi untuk berimajinasi. Ini agak bingung sih aku maksudnya apa, karena mau Kindle ataupun buku fisik sebenarnya bisa-bisa aja sih buat berimajinasi selama masih ada buku dan otak kita masih berfungsi. Jadi sepertinya ini poin 2 ini nggak masalah ya, aku juga nggak ngerti untuk yang poin 2 ini. Yang ketiga, Kindle menghilangkan aspek keberadaan dari buku fisik karena Kindle tidak memungkinkan untuk dipinjamkan atau diwariskan. Tolong ya, ebook Kindle Amazon itu kalau kita beli bisa di-give loh ke temen buat hadiah gitu. Tapi ya dianya juga harus install Kindle app-nya juga kalau misalkan nggak punya gadget Kindle-nya atau nggak punya e-reader Kindle atau apapun itu yang berbentuk e-reader, ya nggak bisa. Jadi syarat yang pertama adalah temen kamu harus punya akun Amazon dulu, terus install Kindle apps-nya, baru bisa di-give atau diwariskan. Yang keempat, jika pengguna lupa password akun Amazon-nya atau jika Amazon mengalami kebangkrutan, buku-buku dalam Kindle tersebut akan turut hilang. Nah ini penting banget sih buat dicatat ya, kalau misalkan kamu punya akun apapun itu, passwordnya disimpan di tempat yang aman, bisa di notes yang terkunci, atau mungkin ya dimanapun yang menurut kalian aman. Kalau soal Amazon bangkrut, ya perusahaan sebesar Amazon bangkrut, entahlah ya, kita nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya buku-buku dari Amazon Kindle itu bisa di-backup kok. Nah sebenarnya yang paling menarik itu ada di slide terakhir. Jadi di slide terakhir ini ada icon dengan gambar Pak Tirto dengan balon dialog yang bilang berantas PDF gocengan. Kalau kamu ngeh, sebenarnya postingan Tirto ID ini tuh semua pesannya itu ada di slide yang kedua ini, ada di icon Pak Tirto ini. Jadi sebenarnya Tirto ID itu cuma pengen bilang kalau kita sebagai generasi muda harus digotong royong untuk memberantas yang namanya PDF gocengan.
Selain itu, menurutku Tirto ID juga ingin mengingatkan kalau kita sebagai penikmat e-book Kindle itu harus selalu menjaga etika dan harus menggunakannya dengan baik dan benar. Jadi maksudnya tuh jangan sampai disebarkan loh, apalagi dari dijual. Terus jangan sampai nih, karena kita tuh kepengen banget baca e-book yang lagi happening tapi belum ada terjemahannya, kita tuh sampai beli PDF gocengan, yang mana ini udah jelas-jelas ilegal gitu. Dan mirisnya yang kayak gini tuh banyak banget di marketplace. Ya sebenarnya tinggal tunggu aja sih diskonannya si Amazon Kindle, atau mungkin nunggu yang terjemahannya. Ada cerita yang lebih parah lagi nih. Orang-orang tuh kadang dapat PDF ilegal dari grup WhatsApp ataupun kayak story WhatsApp, terus yang bilang ini loh ada buku dari penulis ini, terus dikasih linknya, terus udah gitu dia bilang harus disebarkan demi menghormati si penulisnya. Aku tuh iseng nanya ini tuh buku apa, dan ternyata bukunya masih beredar. Dari situ aku ragu nih kalau PDF yang disebarin di WhatsApp group atau di WhatsApp story ini tuh legal, karena ya udah jelas gitu ilegal dan pakai embel-embel dari penulis. Ya mendingan gak usah ditanggepin sih, apalagi sampai di-download terus disebarkan lagi. Aduh, gak usah. Karena pas aku cek itu bukunya masih diperjualbelikan dalam bentuk buku fisik itu loh, dengan penulis yang sama dan penerbitnya yang sama. Jadi udahlah gitu, kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah ikutan, itu beneran ilegal loh. Balik lagi ke postingan Tirto ID yang tadi, menurut kalian gimana nih? Apa bener Kindle itu gagal? Atau sebenarnya setuju dengan pendapat aku yang kalau Tirto ID ini cuman pengen menyampaikan kalau kita harus memberantas PDF gocengan? Tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari situ aku ragu kalau yang nyebarin WhatsApp di PDF ini, nyebarin WhatsApp di PDF.